Hai guys, welcome back to Cookies and Cream Media, di mana berita viral kita bahas sambil nyemil bukan nyinyir. Kali ini kita akan ngebahas lagi berita tentang Paula dan Baim Wong yang beritanya gak habis-habis guys. Seperti yang kita tahu guys, Baim dan Paula sudah resmi bercerai tanggal 16 April 2025 kemarin. Menurut hakim, Paula terbukti selingkuh dan disematkan status sebagai istri durhaka. Nah, karena keputusan hakim itu, banyak netizen yang ramai-ramai menyalahkan Paula dan berbalik mendukung Baim Wong. Tapi guys, seiring berjalannya waktu, Paula juga memberikan klarifikasi lewat podcast kalau dia itu tidak selingkuh gitu ya. Karena menurut hukum, berselingkuh itu adalah ketika adanya hubungan badan atau perzinahan. Tapi yang bukti-bukti yang ada, yang ditunjukkan oleh pihak Baim, tidak ada sama sekali yang menunjukkan kalau Paula itu berzinah gitu. Setelah adanya putusan hakim dan ada juga pembelaan dari Paula, sekarang kubu pendukung dari mereka itu terbelah dua guys. Ada yang mendukung Baim dan ada juga yang mendukung Paula. Tapi kalau Mbak Cookies sendiri, Mbak Cookies nggak bisa membela masing-masing di antara mereka gitu, karena semuanya punya kesalahan dan punya juga pembenaran gitu guys. Kalau Mbak Cookies sendiri sih kayaknya 40-60 ya gitu. Jadi kayak 40% mendukung Baim dan 60%-nya lagi Paula. Kenapa? Mari kita bahas. Oke, yang pertama itu dari bukti yang diungkapkan oleh Baim gitu ya. Bukti CCTV yang menunjukkan kalau Paula sedang ngobrol di dalam kamar sama Niko. Itu katanya sih jam 2 pagi gitu lah. Kenapa ada seorang istri yang lagi ngobrol sama pria lain jam 2 pagi di dalam kamar? Itu ya jelas lah, itu pasti suaminya tuh pasti marah gitu loh. Istri gue gitu di dalam rumah gue sendiri, gue lagi keluar, terus dia malah ngobrol dengan cowok lain, yang mana cowok itu adalah sahabat Baim sendiri. Jelas lah Baim itu nggak terima gitu loh, pasti dia marah lah. Yang kedua yaitu bukti chat, dimana katanya sih di dalam chatnya Paula dan Niko ini ada kata-kata I love you, I miss you, darling, sayang, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi posisinya si Niko ini adalah sahabatnya Baim gitu loh. Jadi pasti Baim itu bakal merasa sangat sakit ya gitu ya, karena kan lo sahabat gue sendiri gitu, sahabat yang gue tuh baik banget sama lo, gue kasih lo kerjaan, gue kasih lo tempat tinggal, tapi kenapa istri gue lo mau emban? Dia udah sangat-sangat percaya banget, tapi dia malah mengkhianati gitu. Itu pasti sakit hati banget. Dan yang ketiga itu katanya Paula banyak bohongnya gitu guys. Ketika Baim itu tanya itu kapan dia terakhir berhubungan dengan Niko, Paula bilang udah lama. Padahal dari chat yang dibaca sama Baim itu baru aja gitu loh. Mereka tuh baru habis WA-an gitu beberapa hari yang lalu. Tapi kata Paula udah lama gak berhubungan kayak gitu. Ya Paula bohong lah gitulah sama Baim. Dan satu lagi, nama Niko di kontaknya Paula diganti menjadi nama cewek. Itu kenapa? Kenapa harus ganti? Kalau misalkan kamu emang gak ada apa-apa sama Niko, harusnya kamu gak usah ganti dong namanya. Kenapa harus ganti ke nama cewek gitu loh? Itu jadi pertanyaan banget sih. Berarti kamu yang benar-benar ada apa-apa gitu loh sama Niko itu ya kan? Jadi wajar lah ya gitu kalau Baim Wong itu merasa sangat-sangat kecewa gitu pada istrinya dan juga pada sahabatnya itu, yang membuat dia akhirnya menjatuhkan talak kepada Paula gitu ya. Tapi ada juga nih sisi lainnya. Sekarang kita lihat lagi nih dari sisi Paula. Nah, seperti yang Paula ceritakan di podcastnya Denny Sumargo, di podcastnya Deddy Corbuzier, Paula itu mengatakan kalau komunikasi dia dengan Baim dari awal pernikahan itu sudah tidak baik-baik saja.
Karena mereka kan katanya sih pacaran cuma 8 bulan dan waktu itu mereka sama-sama sibuk gitu ya. Jadi komunikasinya tidak tidak dalam gitu, tidak deep gitu katanya. Jadi pada saat menikah seringlah terjadi miskomunikasi di antara mereka. Jadi ketika ada masalah mereka agak susah gitu menyelesaikannya berdua gitu. Makanya mereka itu sering meminta bantuan orang lain untuk memediasi gitu, sebagai penengah ketika mereka itu sedang ada masalah. Jadi si Niko inilah yang menjadi mediator di antara mereka. Karena Niko ini adalah sahabatnya Baim Wong. Paula itu berpikir karena Niko adalah sahabatnya, pastinya Niko itu sangat mengenal karakter Baim Wong. Kamu kan nggak suka, ya udah makanya aku juga karena Ini masih satu sisi aku masih butuh advice dia gitu loh. Advice apaan? Ya kadang-kadang aku kan ngobrol nih, kalau aku ngadepin ini aku emosi nih gimana ya, gini-gini aku biar aku nggak. Apaan? Kamu udah bohong banget ini mah. Aku nggak pernah lu ngecek-ngecek gini. Baru sekali. Tapi aku nggak ada apa-apa demi Allah. Tahu gini. Kenapa Tapi kenapa harus di kamar dan jam 2 pagi? Ini tadi Paula dan Niko itu sebelumnya sudah cerita di meja makan katanya sudah. Tapi di sana itu banyak ada asisten, security yang melihat mereka gitu loh. Jadi Paula tuh ngerasa nggak enak. Mereka kayak ngobrol berdua gitu, kayak bukan muhrim gitu ya. Nah, biar security dan asisten tuh tidak curiga gitu. Padahal nggak ada apa-apa gitu. Takutnya kan berpikirnya aneh-aneh kayak gitu. Nah ini dia terpaksa lah Paula ini memilih jam-jam di mana security dan asisten dan anak-anak itu sudah tidur. Dan kenapa di kamarnya Niko? Gak mungkin juga dong di kamarnya Paula. Karena dia harus banget mendapatkan saran dari Niko. Makanya terpaksalah mau nggak mau dia datanglah ke kamar Niko. Dia cerita di sana dan itu pun mereka kan duduknya katanya berjauhan gitu ya. Jadi ya hanya curhat saja gitu loh, nggak lebih dari itu. Dan itu Paula juga kayaknya terpaksa sih melakukan hal itu gitu loh, karena untuk menyelamatkan pernikahannya juga. Terus yang chat isi I miss you, I love you, how are you, kangen lo nih. Tadi siang Bobo mimpiin lo, jadi kangen deh sama lu. Gue lupa info lo nih, pada 2 hari kemarin tidur di rumah Vina. darling, sayang, itu kenapa? Nah ini mungkin ya Nikonya aja yang kegenitan gitu loh. Padahal Paulanya sih biasa aja. Paulanya itu cuman nganggep ya Niko itu temennya suami aku gitu loh. Paulanya nganggepnya kayak gitu. Makanya aku curhat. Nah Nikonya salah paham kali ya, nggak tahu juga. Jadi dia tuh kayak memanfaatkan kesempatan gitu loh. Padahal Paulanya mah biasa aja. Dari rekaman yang beredar gitu, itu kan WA dari sisi Niko yang dibacain sama Baim di rekaman itu. Tapi dari sisi Paula kan dia nggak ada bilang sayang juga sama Niko gitu loh. Paula itu kan masih mengharapkan Baim gitu loh, bukan mau mendekati Niko kan. Kenapa dia curhat sama Niko aja? Karena untuk biar dia nggak pisah sama Baim. Nah kalau tentang kenapa dia bohong, bilang kalau dia udah lama nggak chat sama Niko, padahal baru beberapa hari lalu baru aja WA. Dan kenapa namanya itu diganti ke nama cewek gitu ya? Ya karena balik lagi Paula itu masih butuh saran-saran dari Niko. Sementara suaminya itu marah kalau misalkan dia tuh chat dengan Niko. Jadi posisinya itu serba salah gitu loh. Kalau nggak Niko yang memberi saran, dia nggak tahu lagi harus minta tolong ke siapa. Sementara kalau suaminya tahu kalau dia masih chat dengan Niko, suaminya marah. Nah dari rekaman-rekaman yang beredar ini ya, jadi kayak rekaman waktu si Baim itu menggap Paula sedang ngechat dengan Niko, atau rekaman waktu si Baim itu mentalak Paula, itu sih kelihatan kalau Baim itu memang sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik gitu. Ya dia merekam itu semua untuk dia persiapkan sebagai bukti. Sampai Paula nanya ini bukti untuk apa gitu. Tapi Pak Baim nggak bilang kalau itu sebenarnya bukti untuk di pengadilan. Nah
Jadi kayaknya Mbak Im ini memang udah berniat untuk menceraikan Paula. Cuman dia sebelum-sebelumnya tuh gak punya bukti kenapa dia menceraikan Paula. Nah, sekarang mumpung ada nih kasus gitu ya, yang mungkin sih kalau misalkan dia nggak niat cerai gitu bisa aja. Ini kan bisa diperbaiki semuanya. Dia hanya chat-chat kayak gitu aja. Tapi ini dipakai senjata untuk menceraikan Paula dan membuat Paula itu merasa bersalah karena Paula ini makanya kita cerai, karena Paula chat dengan temannya itu makanya kita cerai. Ini hanya alasan saja agar Mbak Im tuh bisa menceraikan Paula gitu sih kayaknya ya guys ya. Tapi terlepas dari semua yang beredar ya, dari Mbak Kukis yakin sih Mbak Paula ini bersyukur gitu ya, sudah lepas dari suami yang abusive. Kalau dari video-video yang beredar di sosmed, dari rekaman itu kayaknya ya Mbak Paula ini kayak kurang bahagia ya sama suaminya, nggak tahu juga sih. Mbak Kukis yakin setelah ini Mbak Paula ini pasti akan bisa mengembangkan sayapnya lagi gitu, akan bisa lebih baik lagi kehidupannya. Mbak Kukis yakin sih. Dan juga buat Mbak Im gitu, udahlah, sudah cukup segitu aja gitu. Kalau cerai ya udah cerai aja, damai lah ya, gak usah lagi membeberkan bukti-bukti yang menyudutkan pihak sana gitu. Sudah cukup lah semua ini gitu ya. Semoga semuanya berakhir dengan baik pokoknya. Oke guys, segitu dulu pembahasan kita kali ini tentang Mbak Im dan Paula. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan berita-berita terupdate lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lah.